Oke, slide pertama history. Di sana ada sebuah teks, sebuah paragraf yang memberi tahukan bahwa sebetulnya orang Eropa atau British sana yang datang mengunjungi Amerika, dan akhirnya orang Amerika sana menggunakan bahasa Inggris yang hampir mirip sama bahasa Inggris Eropa dan membentuknya menjadi sebuah bahasa Inggris yang baru. Kalau kamu perhatikan di sana ada sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa Amerika dikunjungi itu sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Kemudian mereka tinggal setelah sekian lama. Kemudian sebetulnya saat itu tidak ada aturan khusus atau penggunaan bahasa Inggris yang baku khusus untuk digunakan di Amerika, sampai suatu saat ada seorang leksikografer itu yang bernama Noah Webster yang secara sengaja, secara niat untuk membuat bahasa Inggris yang mereka gunakan di Amerika itu dikhususkan dibuat berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan di British sana. Itu untuk history slide kedua. Di history 2 atau slide yang ketiga itu ada penjelasan tentang mulailah bahasa Inggris di Amerika sama bahasa Inggris di British itu mulai dibedakan. Salah satu yang kentara terlihat itu bagaimana pengucapan huruf R itu digunakan di Inggris sana, dan itu disimbolkan sebagai penanda bahwa pengucapan R yang sangat kental itu hanya digunakan oleh kaum biasa, sementara silent R itu digunakan oleh orang-orang yang katakanlah itu bangsawan atau kalangan orang-orang ya let's say elit lah, kemudian bangsawan dan seterusnya. Jadi hanya orang biasa lah yang bisa mengucapkan huruf R dengan jelas. Kemudian sampai saat ini pengucapan tersebut akhirnya lebih fleksibel dan tidak lagi hanya terbatas pada golongan kasta di masyarakat, tapi lebih menyeluruh di British. Alasan pertama bahwa kenapa harus dibedakan, dulu dalam sejarahnya orang-orang Amerika yang sudah yang hijrah dari Eropa ke Amerika itu setelah diam beberapa lama akhirnya mengaku dirinya berbangsa Amerika. Namun orang Eropa terutama British yang datang ke sana dan berniat menjajah itu mereka akhirnya mengalami pertempuran yang cukup hebat antara British sama Amerika itu, dan akhirnya sebagai kesimpulannya Amerika itu tidak lagi berada di bawah pemerintahan Inggris, dan karena secara politik itu mereka berpisah, tidak lagi jadi bagian dari Commonwealth-nya Inggris, maka secara otomatis mereka memiliki sebuah identity yang baru, dan karena mereka punya identitas yang baru, maka alasan yang kedua adalah mereka harus menciptakan sebuah bahasa yang berbeda juga, meskipun mereka tidak sepenuhnya beda keluar dari bahasa Inggris, tapi tetap mereka ingin memisahkan diri dengan cara membuat bahasa Inggris versi Amerika itu berbeda dengan bahasa Inggris versi British. Kalau khusus di Amerika, sebetulnya yang difokuskan itu bukan lagi kepada pengucapan huruf R, tapi itu akan kita bisa diskusikan nanti setelah beres di history, itu masuk ke pembahasan perbedaan antara British sama American itu dalam aspek apa saja. Oke, next slide. Di slide itu kita bisa lihat bahwa saya sudah bikin sebuah diagram sederhana bahwa perbedaan yang mendasar tentang British sama American itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Satu di dalam spellingnya, 2 itu tentang vocabnya, dan terakhir itu adalah grammarnya. Oke, yang slide kelima itu ada pembahasan pertama tentang spelling differences antara British sama American, dan bila mana kita lihat lebih dekat tentang contoh yang tertulis di sana,
untuk kata anemia in British itu mereka ada spelling di tengahnya. Untuk pengucapan anemia itu mereka mengejanya dengan ANAEMIA. Tapi kalau kita perhatikan di American itu mereka hanya menggunakan huruf A untuk pengucapan huruf anemia. Jadi pronunciation-nya menjadi spellingnya menjadi ANEMIA. Apa yang hilang? Yang hilang itu kata A-nya di sana tidak ada. Jadi langsung ane, bukan anemia seperti British. Begitu pula dengan kata yang lain seperti diare itu sebetulnya, cuman pengejaannya, as you can see that British it is more complicated than American English. Selebihnya kata burned, defense, cancelled, familiars, enroll, analog, color, matter sama tire itu kamu bisa lihat baik-baik. Dan bila mana ada pertanyaan silakan ditanyakan sekarang untuk perbedaan yang pertama tentang spelling. Baik, kita maju ke slide ke-6, pembahasan tentang vocabulary differences. Bila mana tadi spelling itu hanya berputar pada satu kata yang hampir mirip, cuman beda 1-2 huruf. Untuk yang perbedaan kedua ini, mereka itu menggunakan kosakata yang sama sekali berbeda satu sama lain. Di slide ke-7 kita bisa lihat ada sebuah kolom yang berisi tentang perbedaan antara British English sama American English, dan kata yang digunakan pun itu 100% berbeda. Jangan tanyakan kenapa kok bisa jadi berbeda sampai sejauh itu. Ini kalau dilihat dari historisnya pasti akan sangat banyak faktor yang mempengaruhi sebuah kata itu dikhususkan untuk dan digunakan secara terus-menerus. Contoh yang ada di sini ini sekali lagi masih sedikit, aslinya sangat banyak sekali untuk kata-kata yang sangat berbeda antara British dan American, antara trousers sama pants, flat sama apartment, kemudian bonnet sama hood, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh bahasa Inggris Amerika sama bahasa Inggris di British sana yang bisa membedakan satu sama lain. Lalu apakah pertanyaannya, bisakah serta-merta orang British memahami, mengetahui bahasa Inggris Amerika ataupun juga sebaliknya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau kita perhatikan lagi pergaulan mereka sebetulnya kan tidak hanya terbatas pada saling mengunjungi suatu negara atau negara yang lain, namun juga dengan banyaknya media yang digunakan dalam komunikasi, entah itu via film kah ataupun internet kah, itu akan secara tidak langsung berimbas pada pemahaman antara versi bahasa Inggris Amerika sama British itu saling mengetahui satu sama lain. Untuk perbedaan terakhir antara British sama American itu dilihat dari grammarnya, tata bahasa yang digunakan versi British sama versi American itu ada beberapa hal. Yang pertama itu bisa diindikasikan lewat penggunaan collective nouns, bahwa orang Inggris itu menyebut atau berpendapat bahwa collective nouns itu bisa saja disebut dengan singular atau juga mereka menggunakannya sebagai plural. Sementara orang Amerika, saya revisi, American English sudah memutuskan bahwa collective nouns itu dikategorikan sebagai singular. Makanya nanti dalam slide selanjutnya akan kita lihat satu contoh yang membuktikan hal tersebut. Yang kedua, dalam grammar itu yang membedakan juga antara pengucapan kata shall sama will. Dalam British itu mereka menggunakan kata shall untuk menyebutkan kata ingin dalam ucapan-ucapan formal. Sementara orang Amerika itu lebih kepada will saja daripada menggunakan kata shall. Dan terakhir, mereka
memilih untuk menggunakan kata God. Mereka di sini adalah British, sementara American itu mereka merubah atau menggunakan kata gotten sebagai partisipal dari kata get. Jadi untuk yang ketiga ini bahasa Inggris Amerika itu membuat sebuah pola get, got, gotten, tapi kalau British itu mereka hanya menggunakan get, got, got. Oke, itu untuk grammar differences di slide 8. Untuk slide 9-nya kita bisa lihat bahwa perbedaan antara British sama American itu yang menunjukkan tadi yang pertama tentang collective nouns yang dilihat sebagai satu atau singular atau plural. Di British English itu mereka biasa menggunakan kata is atau are untuk my family. My family kadang is visiting atau kadang juga my family are visiting. Sementara di American itu sudah bisa dipastikan bahwa family itu dikategorikan sebagai singular. Makanya tidak pernah di American itu English itu menggunakan my family are, karena kalau yang my family are itu biasanya orang British yang menggunakan tersebut. Oke, untuk grammar differences, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sekarang. Untuk kasus tersebut, bila mana memang demikian dan kamu hendak membuat sebuah perbedaan yang sangat yang sangat kentara antara British sama American, maka jawabannya ya tidak bisa dibedakan karena toh mereka menggunakan pola yang sama, menggunakan kata is. Cuman yang perlu diketahui bahwa ketika ada orang yang menggunakan kata are, maka sudah dipastikan dia menggunakan British English, bukan American English. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan kata is dalam sebuah kalimat, lalu apakah kesimpulannya dia menggunakan British atau American English? Jawabannya ya bisa dua-duanya. Toh British juga menggunakan pola is juga. Tapi sekali lagi kalau ada orang yang menggunakan kata are, maka dia itu pasti menggunakan British English. Ya kalau temanya menikah sih sebetulnya dikonsultasikan dulu sama tingkat formalitas dari kata tersebut. Tadi kan saya bilang bahwa si formalitas di British itu menggunakan kata shall daripada kata will, sementara di Amerika lebih menggunakan kata will untuk menunjukkan formal. Selanjutnya, kalau misalkan dihubungkan dengan kata marry, kita tanya dulu kalau menikah itu marry itu tingkatnya formal atau tidak. Kalau itu sudah kejawab, maka ya kejawab juga nanti pertanyaan dari saya. Oke, jadi gini anak-anak ya, kalau ada istilah yang tidak dipahami itu ya tolong tanyakan biar nanti pemahamannya lebih konkret. Collective nouns itu adalah salah satu jenis kata benda yang lain. Lalu kenapa disebut kolektif? Nah, kalau kita lihat di sini di contoh slide 9 itu contoh collective nouns yang dipasangkan sama sama to be-nya. Nah, apa itu collective nouns? Itu adalah kata benda yang sebetulnya katanya itu satu tapi dalamnya itu banyak. Contoh di sini ada family, ada team, ada crew. Family itu katanya singular, cuman kenapa disebut collective nouns? Karena dalam family itu tidak mungkin satu kan orangnya. Yang disebut family itu pasti setidaknya ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri. Adapun dengan anaknya atau dengan kakeknya itu lain soalnya. Yang pasti family itu pasti lebih dari satu. Tim itu juga nggak mungkin satu, pasti banyak, minimal dua. Karena kan kalau disebut tim itu ya pasti banyak kan. Yang terakhir crew, kenapa crew juga disebut banyak? Crew itu nggak mungkin satu, pasti banyak juga. Makanya tetap dikategorikan sama British itu mereka menggunakan are karena dibilangnya karena family banyak berarti they are, bukan they is. Karena kalau is itu ya is itu harus pasangan sama he, she atau it. Nah, lalu kenapa American menggunakan to be is? Karena mereka pikir bahwa family itu dari sisi penulisannya itu singular, satu. Family kayak table itu satu. Tapi kalau tables itu banyak berarti tables are. Karena ini family, maka family is. Pak, meskipun kan banyak dalam family iya, tapi mereka lebih prefer fokus pada penulisan katanya di atas kertas, tidak secara kontekstual isi dari kata itu.
Oke, dan untuk selanjutnya dari slide 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu adalah contoh-contoh vocab yang berbeda antara British sama American. Jadi ini lebih kepada visualisasi assistance buat kamu biar lebih memahami bahwa perbedaan itu nyata adanya dan itu seringkali digunakan secara luas oleh British sama American, dan juga kita sebagai orang yang menggunakan bahasa Inggris pun kadang kita sering memilih salah satu dari kedua versi bahasa Inggris ini. Nah, di slide ke-17 itu lebih kepada contoh bagaimana grammar berbeda antara British sama American. Jadi kalau di British itu di American itu nomor satu, mereka lebih prefer menggunakan past did you do. Kalau British mereka lebih menggunakan participle atau perfect have you done, bukan did you. Kemudian US itu sama, di Amerika mereka menggunakan past tense sebagai penanda past, waktu lampau. Kalau di British mereka lebih prefer menggunakan present perfect, dan itu digunakan juga. Terus penggunaan kata have got itu di British, dan di American mereka lebih simpel menggunakan have saja. Jadi kalau misalkan saya punya 2 mobil, I've got 2 cars. Kalau British, kalau American, you just only can say I have 2 cars, tidak I've got, ya. Nah, itu summarize-nya atau rangkuman dari materi pembahasan spelling, vocab sama grammar, bedanya antara British dan American. Di slide ke-18 yang mana slide terakhir ini ada sebuah kesimpulan bahwa kenapa harus saya sampaikan materi tentang ini, karena bukan berarti kamu harus memilih salah satu versi dari kedua jenis bahasa Inggrisnya, tapi lebih kepada antisipasi bila mana someday kamu menemukan sebuah fenomena kata yang satu menuliskan, for example ya, menuliskan kata color itu menggunakan U, dan ada orang lain tidak menggunakan huruf U di dalamnya. Nah, jangan sampai ketika kamu mengetahui sebuah fenomena seperti itu, otomatis kamu berasumsi dia itu bertindak salah, dia itu tidak berpengetahuan dan seterusnya. No, saya ingin kamu ketahui bahwa bahasa Inggris itu memiliki beberapa versi, dan versi tersebut itu bisa membedakan antara satu tulisan dengan tulisan yang lainnya. Tolong pahami hal tersebut sampai akhirnya kamu bisa memiliki wawasan yang cukup banyak untuk mengetahui bahwa sebuah tulisan itu benar atau salah. Kalaupun benar ya kenapa benar, kalaupun salah ya kenapa salah. Jadi lebih kepada wawasan, jangan terlalu tergesa-gesa untuk menilai sebuah tulisan itu salah atau benar. Mungkin saja itu perbedaan English-nya, entah dia menggunakan British atau American, dan kalaupun tidak kedua-duanya ya berarti memang kalau ada tulisannya salah ya salah berarti. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu masih berpendapat bahwa bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua. Makanya kebijakannya pun bila kita lihat posisinya, dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, kebijakan posisi bahasa Inggris itu selevel atau setara dengan bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa apalagi Spanyol dan seterusnya. Tidak ada ketentuan khusus bahwa bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang spesial. Meskipun kita tahu bahwa bahasa Inggris itu diajarkan, kalau zaman dulu ya dari saya, sejak saya SD itu sudah diajarkan, sampai perguruan tinggi pun itu diajarkan sebagai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran atau mata kuliah, tidak halnya dengan bahasa yang lain. Nah, cuman lalu apakah pemerintah kita membuat regulasi harus menggunakan salah satu versi bahasa Inggris kah? Jawabannya tidak, dan itu pun menurut saya agak sedikit sebuah kekurang sigapan pemerintah kita dalam mengelola bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, untuk tetap konsisten menggunakan satu versi saja. Nah, kalaupun tidak seperti itu, lalu apa solusi yang bisa kita lakukan? Ya, paling kita itu harus membuka wawasan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, bahwa versi bahasa Inggris itu banyak sekali
di dunia. Ya belum lagi kita bahas tentang Singlish, Singaporean English itu yang secara nyata gamblang itu sangat berbeda sama sekali dengan American atau British. Jadi ya inilah salah satu alasan kenapa saya juga kasih ke kamu, biar nanti wawasan kamu itu terbuka lebar bahwa bahasa English itu sangatlah luas.